pandangannya orang tuh kan negatif, benar nggak Pak? Preman, bener nggak Pak gitu? Nggak sopan kali, naku malam hari. Bukan masalah itu. Kadang-kadang siang hari nggak pernah ketemu. Lu nggak pernah ada? Iya, iya. Dia malam gitu. Muak saya lihat Pak Mas Heru. Ya, saya jawab gini, saya jawab sederhana aja. Pingin nggak muak? Sederhana. Bayar. Bapak bayar, pasti nggak muak sama saya. Tarik menarik ini di jalanan boleh gitu Pak? Contoh saya kehilangan motor gitu. Iya. Motor hilang gitu. Tiba-tiba saya ngeliat lagi di jalan itu, lihat motor saya, masa gini, itu motor saya yang hilang, kan nggak mungkin. Tak kejar orangnya, maaf Pak, motor ini masalah, ini motor saya, ayo ke kantor, ayo ke rumah saya. Makanya teman-teman itu sebenarnya mengarahkan, Pak, ini motor masalah, ayo ke kantor, gitu loh. Kenapa orang itu akhirnya pada teman-teman nongkrong di pinggir jalan? Karena dicari di rumahnya nggak ada. Orang ini ngutang, jaminannya motor. Kan sudah di awal perjanjian, kalau tidak bayar, dia tidak sanggup, maka motor dikembalikan. Motor tidak dikembalikan, malah dia lari. Kan motorku, pakai namaku. Kalau sekarang ada fidusia, artinya hak pemilikan pindah ke 100% ke saya. Jadi tanda petik, kalau saya bilang, itu sebenarnya paling gampang, status itu sewa. Nanti kalau sudah lunas, baru itu hak milik. Jadi hukumnya berbunyi seperti itu? Ya logikanya kan begitu, hukum itu kan logika. Hukum atau logika nih? Ya, hukum itu kan logika. Oh gitu, oke. Kan gini lah, kalau orang mau ngutang, mau pinjam itu, kan mau iya aja, kita iya tanda tangan. Ntar kalau ada masalah baru ribut Anda udah nggak mau bayar, dicari susah, motor diumpetin, gimana nggak pegel, itu kan sudah jelas. Utang itu harus bayar. Lo kalau nggak mau bayar nggak usah utang lah, udah kan selesai itu. Kalau orang yang nakal sampai motor digelapkan, itu kan pidananya ada jelas-jelas. Pasal 35 Undang-Undang Fidusia menyatakan barang yang difidusiakan itu selama kredit nggak boleh dijual belikan tanpa persetujuan pemilik. Pemilik itu kita, karena miliknya kita. Misalkan saya terpaksa harus memidanakan orang dan orang di penjara gitu. Mungkin melihatnya jahat sekali, bukan itu, karena ini sudah keterlaluan. Kalaupun kita harus pidanakan orang, saya selalu ngomong sama tim saya, jangan karena kita dendam, tapi niat kita baik. Ngajarin orang lain untuk tidak meniru yang tidak baik. Pak Heru Pamungkas, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Kabar? Sehat Pak? Baik. Nah, di segmen yang kedua, gue sama Pak Heru ini akan ngobrolin masa lalu kita dulu, ketika kita sama-sama sama Pak Heru dulu di satu divisi ya Pak ya. Nah, kebetulan gue bekerja di perusahaan tersebut dari tahun 97 sampai 99. Nah, jadi yang kita nanti obrolin sama Pak Heru di segmen yang kedua ini adalah masa lalu, atau boleh dibilang kita ingin bernostalgia lah dengan pekerjaan kita waktu beberapa puluh tahun yang lalu ya Pak Heru ya. Pak Heru sarjana hukum, biasanya kan kalau sarjana hukum suka ada ngambil apa lagi tuh Pak ya? Untuk jadi pengacara, untuk jadi apa sih istilahnya? Ya. Kan kalau guru sertifikasi advokat itu ya. Dulu ada namanya kursus advokat itu kan. Jadi dulu memang basicnya sebenarnya waktu saya selesai kuliah di Semarang, di lulusan mana Pak? Saya di Undip. Oh, di Undip. Ya di Undip. Lulus saya 94, saya sempat magang sebelumnya. Sebelum lulus saya magang di dosen saya. 3 dosen lah waktu itu beliau. Sampai 95 kemudian ya saya kemudian ada pekerjaan di FIF ini. Saya masuk jadi analis kredit itu. Jadi pertama jadi memang basicnya awal saya udah magang di pengacara. Oh, pengacara. Ya, oke, tapi kalau karir dimulai dari itu dulu baru ke FIF atau ada perusahaan lain kan enggak. Jadi saya dari magang di pengacara keluar langsung di FIF sejak itu. Sejak 95 sampai sekarang, jadi sudah berapa nih? 25 tahun. Oh, 25 tahun. 25 tahun jadi ya eligible ya. Ini bukan narasumber gue, ini bukan kaleng-kaleng gitu. 25 tahun berkecimpung di dunia financing atau pembiayaan, khususnya untuk di legal Pak ya, di legalnya ya. Di litigasi. Oh, di litigasi lah. Oh, beda ya? Beda. Jadi basic saya masuk FIF itu kan jadi analis kredit tuh. 2 tahunan lah, sekitar 2 tahun. Itu ya 2 tahun ya. Marketing berarti itu Pak? Iya, ya lebih ke analis kredit, artinya orang mau pembiayaan, saya harus analisa mampu atau tidak mampu begitu. Nah, terus ya karena mungkin basic saya lebih banyak pengacara, waktu itu bos saya ada beberapa problem, kemudian saya coba selesai gitu. Akhirnya beliau tarik saya langsung di collection gitu. Oke. Nah, jadi saya waktu itu saya nanganin di Semarang gitu, tapi ya kemudian ditambahin pekerjaan cover Jawa Tengah gitu. Jadi kalau ya kredit macet itu, itu urusan saya. Nah, 99 saya dipindah ke Jakarta. Jakarta sama, di Indonesia di dunia remedial, jadi kita ngurusin yang macet-macet yang di atas 30
hari senasional nih. Berapa Pak? Masih ingat ya Pak total nilai? Lupa lah. Miliar-miliaran pasti. Iya, pastilah ya. Ya. Artinya, nah situ terus kemudian saya masuk ke litigasi gitu. Kemudian waktu itu dia dikasih kepercayaan untuk jadi head litigasi. Legal litigasi apa bedanya? Bedanya begini lah, litigasi itu bagian dari legal sebenarnya. Hukum itu ada tadi hukum tanda petik administratif, ada yang beracara gitu. Nah saya masuk litigasinya yang beracara di proses hukumnya. Jadi artinya kalau ada artinya customer nakal, kemudian ada kasus atau termasuk internal nakal atau termasuk kita misalnya dilakukan gugatan, nah ini kerjaan kita itu. Jadi proses hukumnya kita ngerjain. Gitu. Terus sama legal ya kan kalau di apa sih di apa ya ibaratnya di HRD gitu kan ada legal tuh itu beda lagi IR. Jadi dia lebih beracara terhadap konsep kalau misalkan orang di PHK, kemudian tidak terima, kemudian melakukan gugatan. Kepegawaian lah ya itulah ya. Jadi kalau litigasi lebih di luar internal, lebih menyangkut keluar aja. Lebih cenderung hukum ke bisnisnya gitu Pak ya? Ke bisnis dari itu perusahaannya gitu ya? Kita lebih banyak ke bisnisnya, termasuk tadi menangani yang bermasalah aja gitu. Oke. Nah ini jadi Elite People ya, lu bayangin ya, di VIP Group sendiri itu kalau jadi sama kayak bank ya kan, ada KCP, ada KCU gitu kan. Totalnya ada berapa Pak semua cabang Pak nasional? Kita itu sama pos itu kayak ada 400-an. 400-an Pak ya? Jadi kalau cabang itu kita di atas 200, termasuk cabang kecil, atau kalau disebut pos itu jadi 600-an lah. 600-an ya, jadi belum yang kecil-kecil ya, kios-kios. Ada lagi. Yang kios itu 1000-an lah ada lah, berarti dengan itu 1000-an ada ya? Karena karyawan kita yang tetap itu hampir 17.000 kalau nggak salah. 17.000? Sehat. Jadi gini ya, karena itu lo bisa bayangin ya. Oh sorry, tadi Pak Heru di head office. Di head office ya. Jadi Elite People tadi kan gue udah jelasin nih, ribuan kantor cabang nasional. Yang namanya pembiayaan pasti ada yang lancar, ada yang macet. Yang lancar kalau kita omongin lah, gampang lah itulah ya kan. Nah yang macet ini lo bayangin ya, nasional dengan ribuan. Lo mau tau nggak? Pak Heru ini bukan eksekutor, bukan yang di lapangan, bukan. Jadi Pak Heru ini yang di head office, yang boleh dibilang apa sih Pak tugasnya dulu Pak? Ya sebenarnya kita nyusun strategi. Strategi. Nah jadi ini yang strategi nih orangnya ternyata nih yang membuat strategi Pak ya. Jadi strateginya dari head office Pak Heru dan tim lah ya pasti ya. Deliver ke cabang untuk dilakukan gitu. Bagaimana kontrol ke collection, ke kolektor, kontrol bahwa benar dikunjungin atau tidak dikunjungin, tepat sasaran enggak. Kan contoh misalnya begini, orang kerjanya pegawai, lalu datangin pagi hari terus kan nggak ketemu, ya mungkin harus malam gitu. Nah ini yang orang jadi ini kadang gini, orang nggak sopan. Kadang kan gitu, orang kan gini, cara mandangnya soalnya kadang ya saya kita tidak salahkan, karena orang mandangnya dari satu sudut pandang aja gitu. Contoh misalkan kalau orang nggak sopan kali nagih malam hari, bukan masalah itu. Kadang karena siang hari nggak pernah ketemu. Lu nggak pernah ada. Iya, gitu. Bahkan saya pernah gini, ini cerita dikit lah menarik. Makanya saya bilang saya bersyukur artinya saya dunia collection gitu. Jadi dulu saya pelaku di lapangan gitu. Jadi saya pernah nagih sampai jam 11 malam gitu. Dan saya dimarah-marahin. Tapi bagi saya tak sengaja gitu. Karena apa? Orang ini susah banget dicari. Dan adanya malam, ya terpaksa saya malam gitu. Lah kalau dia marah gini, dia yang nggak bayar marah sama saya. Sementara saya penghasilannya memang dari pekerjaan begitu. Dan adanya malam gitu. Loh kenapa mesti marah sama saya? Kalau pingin saya sampai guyonan kan dia sempat cerita begini. Muak saya ngeliat aja Mas Heru. Saya jawab gini, saya jawab sederhana aja. Pingin nggak muak? Sederhana. Bapak bayar pasti nggak muak sama saya. Karena kerjaan saya suruh nagih sampai kapan tak kejar gitu. Bukan apa-apa gitu. Nah jadi gini Pak, collection ya Pak ya. Iya. Ada yang lancar, ada yang macet. Ya. Yang lancar tadi kita omongin. Ya. Nah, kalau yang macet, dibilang macet itu kategorinya apa Pak? Ya begitu orang udah terlambat sebenarnya macet gitu. Tapi kalau kita maksudnya batasan waktunya gitu. Ya rata-rata begini biasanya. Kalau masih di bawah 1 bulan biasanya mainnya telepon gitu kan. Nah, setelah itu baru kunjungan. Ada tahapan gitu. Nah akhirnya sampai ke tahapan yang harus dikirim, orang biasa sebutnya itu debt collector. Ya. Nah kalau di VIP Group sendiri jangan debt collector lah ya, itu profesional kolektor. Profesional kolektor ya bahasa. Dan sekarang kan juga sama OJK diizinkan asal punya sertifikasi kan. Oke, berarti di VIP Group sendiri juga bekerja sama dengan profesional. Ya, perusahaan-perusahaan yang memang di bidang itu ada. Di semua perusahaan pembiayaan pasti bekerja sama dengan profesional kolektor gitu.
Nah, misalnya kan jadi gini Pak, profesional kolektor ini pandangannya orang tuh kan negatif, bener nggak Pak? Preman, bener nggak Pak gitu? Itu gimana sih? Ya gini, sebenarnya saya hampir di dunia koleksi itu kan hampir, dengan saya 25 tahun itu hampir 20 tahun lah saya di dunia itu. Jadi teman saya profesional kolektor itu banyak juga gitu. Tapi kembali lagi itu sudut pandang sebetulnya. Oke. Nah sekarang masalah tarik bahasa inilah, kita bahasa kampung aja lah ya. Tarik menarik nih. Ya tarik menarik ini di jalanan boleh gitu Pak? Jadi beginilah, saya kadang cerita beginilah. Contoh misalnya, oh itu kenapa orang pada nongkrong di jalan itu? Mata begini. Jadi kalau saya logikanya saya pernah cerita sama itu, saya masih ingat ada. Ya. Tapi itu kan dilarang Pak. Ya dilarang, begini, sebetulnya begini kan. Ini kan masalah praktek di lapangan saja kalau saya bilang. Sekarang contoh ibarat begini, orang ini ngutang, jaminannya motor. Kan sudah di awal perjanjian, kalau tidak bayar, dia tidak sanggup, maka motor dikembalikan. Motor tidak dikembalikan, malah dia lari. Oke, sorry sebentar. Dia nggak sanggup, di perjanjiannya dia wajib mengembalikan. Harusnya begitu. Iya, mengembalikan untuk dihitung atau dijual barang misalkan. Kalau sisa ya dikembalikan, kalau nggak sisa. Tapi ada perjanjiannya begitu. Ada perjanjiannya awal. Jadi dia yang wajib, bukannya dia harus kabur gitu ya. Makan logikanya orang kalau utang kan wajibnya bayar. Lah kok nggak mau bayar itu kan aneh gitu kan. Karena ada jaminan motor, maka kalau memang sudah nggak sanggup, motor harus dikembalikan. Ada perjanjiannya. Nanti jual barang, hasil penjualan kita hitung dengan utangnya sisanya. Hitung-hitungan. Ya kalau ada kembalian kita kembalikan gitu. Tapi kan persoalannya ini, kenapa orang itu akhirnya pada teman-teman nongkrong di pinggir jalan? Karena dicari di rumahnya nggak ada. Orang ini sudah pindah-pindah, motornya dibawa lari kemana? Contoh saya kehilangan motor gitu. Motor hilang gitu. Tiba-tiba saya ngeliat lagi di jalan itu, lihat motor saya. Masa gini, itu motor saya yang hilang. Kan nggak mungkin. Tak kejar orangnya, maaf Pak, motor ini masalah. Ini motor saya. Ayo ke kantor, ayo ke rumah saya. Makanya teman-teman itu sebenarnya mengarahkan, Pak, ini motor masalah. Ayo ke kantor gitu loh. Nah, jadi banyak orang salah persepsi gini Pak, kredit motor kan dulu konsepnya kita gini Pak, selama lu belum lunas itu bukan punya lu, bener nggak? Bener nggak Pak? Kan masih nyicil sama gua. Nah itu di perjanjian ada sebenarnya, bener kan? Iya ada. Seperti tadi karena Pak Heru bahasanya begini, motor lo hilang, ya kan? Di tengah jalan ada, masa lo nggak berhentiin? Ya sama seperti itu gitu jadi Pak. Iya kan logikanya begini, contoh. Ini paling gampang logika gampang. Ada motor harga 10 juta, Anda mau beli, nggak punya duit, Anda punya berapa? 2 juta. Oke, tak beliin. Gue bayar berapa? 8 juta lah. Lo 2 juta kan? Nah, mau nggak lo yang kredit motor tak kasih BPKB? Kan masih nggak mau kan? Nah, ya wes gini, gue etiket baik. Nih, motor pegangan. Tapi ini motor milik berdua, milik gue karena sebagian kamu belum bayar kan yang 8 juta. Jaminannya BPKB. Kalau dulu kan begitu. Kalau sekarang ada fidusia, artinya hak pemilikan pindah 100% ke saya. Jadi tanda petik kalau saya bilang itu sebenarnya paling gampang statusmu itu sewa. Nanti kalau sudah lunas baru itu hak milik, kan gitu. Lo kan ibarat begini. Nah, saya dijelasin pelan-pelan lagi Pak. Ini biar LN People paham juga nih. Fidusia itu gimana maksudnya? Fidusia itu pemindahan hak milik. Jadi gini. Gimana? Motor itu kan beli. Logikanya sebetulnya begini. Kalau kamu 2 juta, aku 8 juta. Lebih banyak gede saya kan. Tapi mau nggak BPKB tak namain aku? Ya nggak mau lah. Karena nanti kalau namain aku begitu namain itu balik nama lagi. Rugi 2 kali Bang. Atas unsur kepercayaan ya udahlah BPKB namain lu. BPKB gua pegang, motor lu pegang. Jadi hukumnya berbunyi seperti itu. Ya logikanya kan begitu. Hukum itu kan logika. Hukum itu logika nih. Ya, hukum itu kan logika. Oh gitu, oke. Kan logikanya kan begitu. Kan nggak mau ya sudahlah kita baikkan udah pakai nama aku itu. Nah, makanya pakai namamu. Nah, sekarang dengan ada fidusia itu kan pemindahan hak milik. Jadi awal dulu kan kita bicara niat baik, iya kan, niat baik. Udahlah, kalau pakai namanya orang mau pinjem, pasti baik dong. Makanya baik kan. Kalau pakai namamu, lu pasti keberatan. Pak, nanti kalau lunas saya boleh nama lagi. Sudahlah pakai namamu. Tapi itu kembali lagi, kadang juga menurut tadi ada orang yang tidak berikat baik, orang langsung aduh itu kan motorku, pakai namaku. Ya tapi kan itu kesepakatan ya sudah, makanya sekarang ada fidusia. Fidusia itu pemindahan hak milik. Nah akhirnya kita bikin akta bahwa selama Anda pakai itu pindah hak milik ke saya. Muncullah sertifikat. Maka dengan sertifikat itu motor 100% milik saya. Nah tapi yang kredit itu dijelasin gini nggak awalnya Pak? Itu sebetulnya sudah. Memang tadi gini orang itu kan gini lah. Kalau orang mau ngutang mau pinjam itu kan mau iya aja. Kita iya tanda tangan. Ntar kalau ada masalah baru ribut ya. Emang umumnya orang begitu. Ya itu makanya kan saya bilang. Jadi sebetulnya begini. Udahlah kalau saya bilang udahlah. Makanya saya tuh begini. Hukum kayak apapun capek.
Kalau kita gini, hukum kayak sebesar apapun, sebanyak apapun capek selama kalau kita tidak beretikat baik. Iya. Benar nggak? Sebenarnya hukum paling tinggi kan apa? Tuhan. Tuhan menggariskan kalau Islam itu ada Al-Quran. Orang itu kan sudah jelas. Utang itu harus bayar. Lo kalau nggak mau bayar nggak usah utang lah. Udah kan selesai itu. Jadi nggak usah gini. Kalau memang Anda kesulitan, ya ngomong, Pak, saya ada kesulitan. Nah, carilah jalan penengahnya. Tapi kalau gini, Anda udah nggak mau bayar, dicari susah, motor diumpetin, gimana nggak pegel nanti kan gitu. Sorry Pak, tadi Bapak bilang dicari jalan tengahnya. Berarti masih bisa diajak ngobrol loh. Tadi kan sebetulnya kan kalau Bapak sudah nggak mampu, oke Pak. Kan lebih baik begini, ya udah Pak, Bapak motor balikin, dijual lagi. Suatu saat Bapak punya lagi kemampuan, kan Bapak bisa, kan kita jadi percaya, oh lo etikat baik. Tapi kalau bayangin, dicari susah, motor diumpetin, suatu saat kalau mau kredit lagi, lo dipercaya? Nggak mungkin dipercaya. Oh maksudnya begitu. Ya, maksudnya kan itu. Jadi sebetulnya sederhana. Kalau saya bilang begini, udahlah sederhana saja lah. Ibarat tadi kalau kita itu pinjam sama orang, ya udahlah. Kita memang punya kewajiban jalanin. Kalau kita ada masalah sampaikan gitu. Tapi bukannya menghindar. Terus gitu. kalau orang bilang begini, oh saya nggak pernah baca kontraknya gitu. Ya, atau kan, juga bahkan ada yang ngomong begini, gue nggak pernah tanda tangan tuh kontraknya, gimana tuh Pak? Maaf gini, ini cerita guyon lah ya. Saya pernah tanda petik itu narik motor. Anaknya mahasiswa protes tuh di demo saya di kantor. Saya ketawa aja gitu. Tak panggil 5 mahasiswa datang. Coba tak ajak ngomong begini. Anda tukang demo, saya tukang demo. Saya juga tukang demo dulu mahasiswa. Tapi kalau saya demo itu tahu yang saya demokan itu apa? Esensinya apa? Sekarang saya tanya, kalau ada orang utang nggak mau bayar, yang dibela apanya? Kenapa lo bilang orang nggak mau utang nggak bayar? Oh diam. Terus kemudian, oh iya saya nanya, oke. Dia sampai tak guyoni begini, Anda kuliah biar apa? Pinter kan dia. Waktu Anda kontrak, dampingin bapaknya, dampingin. Bapak baca nggak? Nggak. Lu yang salah dia. Wong kamu diajarin pinter baca, kenapa nggak baca? Itu yang saya bilang, orang itu kadang kalau butuh, iya aja. Maksud saya ya udah, makanya tolong sebetulnya sama-sama. Jadi harusnya kalau kita mau pinjam pun kita tanya, ini syaratnya apa? Kalau ada yang nggak jelas, tanyakan. Dulu saya bilang gini, ya udahlah kalau orang yang nakal sampai motor digelapkan itu kan pidananya ada. Jelas pasal 35 Undang-Undang Fidusia menyatakan barang yang difidusiakan itu selama kredit nggak boleh dijual belikan tanpa persetujuan pemilik. Pemilik itu kita karena miliknya kita. Itu pidana. Jadi saya bilang, kalaupun kita harus pidanakan orang, saya selalu ngomong sama tim saya, jangan karena kita dendam, tapi niat kita baik. Ngajarin orang lain untuk tidak meniru yang tidak baik. Gitu niatnya harusnya. Iya, kan bagi saya tadi saya pekerjaan ini ya artinya gini, saya berharap pekerjaan apa yang saya lakukan, apapun pekerjaannya itu bisa dianggap sebagai ibadah. Amal ma'ruf bagi saya. Tadi saya mengingatkan orang untuk gini, misalnya saya terpaksa harus memidanakan orang dan orang di penjara gitu. Mungkin melihatnya oh jahat sekali, bukan itu, karena ini sudah keterlaluan. Dan saya harus proses satu orang biar orang lain, contohlah koruptor. Menurut saya ya harus memang biar orang lain tidak mencontoh, maksudnya baik, biar orang lain tidak mencontoh. Ini loh pidana. Ini hukum mati gitu maksudnya Pak Heru. Bila perlu, misalkan gini, hukum mati, ya tidak apa-apa gitu. Biar orang lain tidak nyontoh. Jadi niatannya, memang harus ada korban. Kan sama toh, kalau kita misalnya gini, kalau kita punya anak gitu, terus anak nggak bener, kita bilang ya nanti kalau kamu bohongin ayah, kamu nggak belajar, nggak tak beliin, misalkan tak beliin jajan gitu. Nah, terus dibeliin jajan, anak ini kan nggak, artinya harus sekali-kali nggak gini. Bila perlu gini, kalau ini HP, saya contoh, saya dulu pernah sama anak saya komitmen, kalau udah mau ujian, HP tak sita semua, seminggu nggak boleh pegang HP. Tapi kan belajar dari HP bisa. Ya, artinya begini, kalau sekarang kan beda, tapi waktu itu kan gini, kita kan sudah sepakatan misalnya sama anak-anak, oke, HP ya HP, tapi belajar. Nah, tiba-tiba anak-anak lupa ini, ya udah saya marah, ambil, ya biarin gitu. Yuk, kadang nggak tegan lah seminggu anak-anak itu gitu, tapi ya biarin gitu, karena kalau tidak dilakukan, akhirnya anak kita, ayah paling nanti gitu juga, sama. Jadi sanksi itu sebenarnya kenapa kita harus jalankan, itu hanya untuk memberikan contoh yang lain agar tidak meniru. Memang harus ada korbannya, jadi nggak mungkin kok kita mau gini terus nggak ada korbannya, ya tinggal sia-sianya yang korban kan gitu. Nah gini Pak, tadi Pak Heru cerita, kalau motor itu sebelum lunas sebenarnya nggak 100% belum milik lu gitu kan? Ya kalau fidusia jelas sih, memang masih miliknya pembiayaan. Pembiayaan, iya. Oke. Ya memang tadi sama lah. Akhirnya kalau misalkan ada PC yang itu kan oknum-oknum, jadi jangan sama katakan semua itu jelek gitu. Oke. Tapi sama, oknum tetap ada. Ya oknum kan ada juga kan. Ada tapi yang, bukan berarti. Lihat kejahatan tuh ada yang saya bilang narik ngaku-ngaku dari finance, ternyata dia tidak bisa narik juga. Kan ya susah. Enggak, tapi kalau dari finance sendiri
Ya sebetulnya sudah ada aturan mainnya bahwa lakukan dengan proses secara hukum yang benar. Makanya kita sebenarnya sudah ada surat somasi. Itu maksudnya dikasih tahu gitu. Ya itu yang saya bilang sebenarnya gini ya alangkah indahnya sebetulnya kalau kita itu manusia itu komit gitu. Enak gitu. Makanya saya bilang hukum itu kayak apa, sebagus apapun hukum dibikin peraturan kayak apapun. Selama orang kita itu niatnya tidak baik, ada yang tidak berniat baik. Ya enggak. Ada celahnya aja, dicarilah celahnya. Kalau orang jahat itu kan cari aja, cari yang bisa dipelesetin apa, kan dicari terus tuh. Nah, sebenarnya kalau kita, makanya saya bilang kalau kita misalnya orang Muslim itu sudah ada Al-Quran, ada hadis menyatakan orang utang bayaran. Kalau sebenarnya kalau kita sudah jalanin itu udah beres semua kok. Iya sih. Komitmen. Iya, agama itu sudah ngajarkan semua. Berbuatlah baik, jangan sakitin orang lain. Kalau nggak mau disakitin itu kan sebenarnya sudah. Nah ini Pak Heru juga kan otomatis kenal dan bergaul dengan PC ya, profesional kolektor yang di lapangan. Ya dulu ya lah. Ya dulu kan. Sampai sekarang masih banyak dong. Ya masih lah teman-teman masih lah. Nah kan juga sekarang banyak yang masih muda-muda tuh Pak. Ya. Dari pengalaman Pak Heru mungkin Pak Heru bisa sampai nih, bisa ngasih apa sih ya, wejangan nih. Ya apa nih kira-kira nih? Sebenarnya begini, kalau saya itu karena kan gini Pak Heru, banyak juga kan yang nanti di amuk masa ya kan. Gimana sih? Apa sih tip-tipnya lah? Pak Heru tuh maunya aja kalau orang terlambat dikejar-kejar bayar denda. Tapi kalau bayar maju, saya nggak dikasih apa-apa. Lah saya jawabnya gini, lo kontrak itu tidak menyarankan Bapak bayar maju. Di kontrak itu kan bayar tepat waktu. Saya gini loh, Bapak bayar tepat waktu aja kan sama Bapak happy, gue happy udah lah, nggak ngapain gitu. Menurut saya gitu, menangani kredit macet itu art, seni. Oh seni, oke. Jadi itu yang saya bilang, ini yang makanya kalau orang bilang, Pak Heru nggak bosan ya 20 tahun kerja gitu? Enggak, gue nikmatin aja kok. Karena bagi saya ini seni ya Pak. Semakin susah orangnya, bagi saya semakin tantangan. The right man and the right case. Biar orang yang tepat untuk menangani kasus yang tertentu gitu. India kalau salah, bahwa bank-bank di sana itu melakukan penagihan dengan seorang, maaf nih, waria. Jadi kita perjanjian penyelesaian lewat hukum, tapi kadang penyelesaian lewat sentuhan hati lebih baik. Makanya saya bilang, makanya kalian itu kalau nagih dulu saya bilang, jangan bisu-bisu kalau orang Jawa itu. Jadi misalnya, saking mangkel tak doain kamu miskin, saya bilang salah. Semakin kamu doakan miskin dan dia miskin sekali, mata bakal bisa bayar. Jadi berdoa yang baik Bapak. Doakan banyak rezeki ya Pak, biar lancar. Tapi kalau rezekinya sudah dapat, tolong kewajiban-kewajiban ini biar Allah itu juga tambah kasih rezekinya. Kamu itu kan bagian ngurusin begitu gitu. Kalau kamu tiba-tiba berhadapan ini, kamu pas datang mau nagih tiba-tiba orangnya bawa parang. Apa yang saya lakukan? Terus saya tanya ganti, kalau Bapak apa yang dilakukan? Dia marah seperti gitu, loh. Aku yang tanya kok kamu yang enggak, saya mau nanya Bapak sebagai orang yang bukan pekerjaan seperti saya. Kalau saya lari, Pak. Nah, terus saya bilang, oh Bapak lari terus. Lah kalau kamu kan, saya lari lebih kenceng, dia bilang. Terus dia bilang, loh kok itu? Lah Bapak yang badannya segede itu aja lari, saya yang cuma waktu itu berat badan 48. Ya. Gimana saya nggak lari? Nah, terus dia nanya, lah selesai gimana? Boro-boro mikir selesai, mikir selamat aja dikejar orang. Itu pikiran kita gitu.
hari ini teman gue Pak Heru datang ke kantornya VOC, sekalian gue promosi nih Pak, harus gue Pak. Nah gimana Pak, komentarnya Pak Pak? Mantap, mantap, mantap ya. Ada yang perlu ditambahin nggak ya? Ya, sama Pak ya. Oke, tadi kalau lu lihat podcastnya kita berdua ya, yang mau komen nggak masalah Pak ya. Ya, tentang apa tadi kredit macet, tentang syariah, yang mau komen ya. Tapi kalau ada yang merasa kurang ya, yang namanya kita kan nggak mesti 100% benar Pak ya, mesti ada yang salah gitu kan. Mau koreksi aja, kasih komen. Udah gitu, gua nggak jual kaos, gue jual mesin. Nah ini mesinnya deh.